permasalahan yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys berkaitan dengan dugaan tindak pemerasan yang sudah berjalan di persidangan terus menggelinding luas. Salah satu yang kemudian ikut terseret dalam pusara permasalahan mereka adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Dalam pembacaan eksepsi di sidang yang lalu, Nikita Mirzani mempertanyakan kinerja BPOM dalam melindungi masyarakat Indonesia dari produk-produk kosmetik yang diduga menggunakan bahan-bahan berbahaya. Bahkan Nikita Mirzani pun dalam eksepsinya sempat meminta Presiden Prabowo untuk membubarkan BPOM karena dinilai tak punya peran besar untuk mencegah peredaran kosmetik di pasaran. Saya ini adalah orang yang menyuarakan edukasi tentang bahayanya produk skincare yang dijual bebas di e-commerce dengan menggunakan jarum suntik tanpa pengawasan dokter spesialis yang seharusnya dilakukan di klinik kesehatan ini. Saya ini sudah menyelamatkan banyak muka wajah wanita Indonesia. Wajah wanita Indonesia atas pentingnya edukasi terhadap pelanggan produk skincare yang berbahaya tersebut. Akan tetapi saya malah dipenjarakan oleh mafia skincare atau penjahat skincare yang sesungguhnya, yaitu Reza Gladys Nizari dan Altoba Mufid yang malah dilindungi. Lantas, kemana BPOM, Badan Perlindungan Konsumen Nasional? Ayo bergerak lindungi masyarakat dan para konsumen, bukan malah diam saja. Atau jangan-jangan ikut adil melindungi para mafia produk skincare yang berbahaya. Ini yang dijual bebas di pasaran demi keuntungan mafia skincare atau penjahat skincare yang berlindung di balik hukum yang sangat meresahkan bagi orang-orang awam pada umumnya yang tidak tahu akan bahaya skincare tersebut. Kalau begitu, saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia agar membubarkan saja BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dari negara kita ini, karena cuma diam saja tidak bisa berbuat apa-apa. Patut diduga justru melindungi para mafia skincare seperti Dr. Reza Gladys Nizari dan Altoba Mufid, daripada uangnya untuk membiayai lembaga BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional tidak jelas dipakai untuk melindungi rakyat dan konsumen, justru patut diduga melindungi para mafia skincare atau penjahat skincare. Maka lebih baik uang ini digunakan untuk membantu rakyat Indonesia yang masih memerlukan bantuan dan uluran tangan untuk kebaikan orang-orang yang tidak mampu. Niki juga minta BPOM ditutup karena mafia skincare masih berkeliaran. Ditutup aja karena nggak guna juga. Terkait pernyataan Nikita Mirzani dalam sidang eksepsinya itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar pun angkat bicara. Menurutnya, pernyataan Nikita Mirzani yang seolah BPOM tidak serius melindungi masyarakat Indonesia dari produk-produk yang berbahaya hanya sebatas aspirasi pribadi yang sah-sah saja disampaikan setiap warga negara. Itu kan kalau ada yang mengatakan seperti itu bahasa pribadi. Yang bisa berhak melakukan struktur organisasi, lembaga, pemerintah dan sebagainya adalah tergantung kepentingan pemerintah, dan pemerintah yang sah sekarang ini yaitu Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita Prabowo Gibran yang diberi amanah undang-undang kan, dan dengan DPR tentunya, karena keberadaannya Badan POM ini dilindungi oleh undang-undang, jadi tidak boleh seenaknya. Saya tidak perlu komen terlalu banyak karena itu bagian dari aspirasi. Semua orang bisa memberikan aspirasi apapun yang ada dalam pikirannya. Sebetulnya itu adalah sebuah sindiran kepada institusi tersebut. Kalau Anda tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa juga Anda di Republik ini, kan gitu. Saya yakin bisa, karena itu adalah bentuk sindiran yang dilakukan, dan segera lakukan pembenahan. Skincare yang bermasalah segera, kalau memang ada masalah silakan Anda
lakukan penangkapan atau apapun juga yang bisa Anda lakukan ya. Tak sampai di situ, Taruna Ikrar juga menyebut jika selama ini berbagai unit kerja yang ada di bawah BPOM sudah secara maksimal melakukan sejumlah tindakan terhadap produk-produk yang disinyalir membahayakan masyarakat. Maka dari itu, asumsi Nikita Mirzani yang seolah mempertanyakan kinerja dari lembaga yang dipimpinnya itu seolah terbantahkan. Itu kalau memang tidak bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, jika memang tidak mampu melindungi rakyat, yang ngapain juga ada sebuah institusi atau lembaga. Begini, kami Dewan Unit Pelaksana Teknis kami sudah berupaya menjalankan tugas laporan dari siapapun, tidak harus artis. Masyarakat umum juga kita dengarkan dan kita tindak lanjuti. Jadi dalam unit-unit pelaksana teknis kita dari setiap provinsi dan ada beberapa kota yang ada 76 seluruh Indonesia berupaya menjalankan tugas undang-undang tadi. Dan kami sudah jalankan pada saat apa yang terjadi di Makassar, bahkan pelakunya kita sudah tuntut masuk penjara. Ada yang terjadi pelaksanaan produk kosmetik yang apa kita tindak, kita tutup. Kemudian ada laporan dari masyarakat, ada obat tradisional yang mengandung obat-obat berbahaya kita laksanakan. Ada laporan dari masyarakat, ada obat-obat tertentu Semarang di mana-mana kita tindaki. Saya kira hampir setiap hari Badan POM melakukan penindakan. Itu faktanya. Yang menindakan tidak harus Badan POM, ya kan ada kita punya elemen-elemen dari Sabang sampai Merauke. Kalau kayak Kapolri itu kan ada Mabesnya, ada Polda-Poldanya, kan kita punya itu. Mereka melakukan, termasuk pada saat hari-hari Lebaran, hari apa kan kita sudah menjalankan tugas, menservis masyarakat kita, melayani masyarakat kita secara maksimal. Lembaga yang diberikan, baik itu Undang-Undang Nomor 17 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 80 Nomor 2017, kemudian Undang-Undang Keamanan Pangan Nomor 18 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86. Semua itu mendelegasikan otoritas itu, tugas itu sama Badan POM. Kita sebagai penjamin apa? Penjamin keamanan produk, penjamin khasiatnya. Jadi ada klaim sesuai dengan khasiatnya, misalnya kalau kosmetik untuk pemutih, kan di situ ada klaimnya kan. Nah, jadi kalau sudah dapat Badan POM, tertulis di labelnya, cek klik, ini untuk pemutih, berarti itu sudah diverifikasi. Itu betul untuk pemutih. Kalau ini untuk penghilang jerawat, di situ ada juga kan di klaimnya, di labelnya. Dan yang terakhir, kita juga menjadi penjamin kualitas. Yang bagi tidak berkualitas, apalagi yang berbahaya, kita tidak mungkin keluarkan izinnya. Lebih lanjut, ketimbang mempersoalkan apa yang disampaikan Nikita Mirzani dalam eksepsinya, Taruna Ikrar justru meminta masyarakat untuk berperan aktif mengawasi produk-produk yang beredar. Jika memang ditemukan adanya potensi yang mencurigakan, sebaiknya dilaporkan agar bisa ditindaklanjuti. Bolehlah masyarakat itu mereview. Reviewnya sesuai dengan apa yang menjadi kompetensinya, apa yang menjadi kapasitasnya. Dan itulah yang dimuat di dalam peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2025. Supaya terjadi, salah satu poinnya adalah kalau terjadi misalnya ingin mereview sesuatu produk, silakan, tetapi laporkan ke kami kan, supaya kami bisa menindaklanjutin. Misalnya ada laporan produk A overclaim mengandung zat-zat berbahaya, laporkan ke Badan POM. Setelah itu Badan POM akan menindaklanjuti, karena kita punya deputi penindakan,
Direktorat Penyidikan, Direktorat Cekal Tangkal, dan sebagainya. Jadi intinya begitu aja. Memang kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani saat ini berawal dari dugaan terhadap produk-produk kecantikan milik Reza Gladys yang dianggap menggunakan bahan-bahan berbahaya. Hal itu terlepas dari review yang dilakukan dokter detektif atau doktif terhadap produk-produk milik Reza Gladys seusai surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan Nikita Mirzani. Kan adalah dalam dakwaan itu tertanggal 9 Oktober 2024 adanya sebuah peristiwa tentang penyampaian kepada klien kami Dr. Reza Gladys terkait review ya doktif tentang serum vitamin C booster ya milik Reza yang memperbandingkan produk klien kami dengan serum Hanasui milik orang lain, dan kemudian doktif mempermasalahkan soal overprice ya, masalah yang terlalu mahal gitu loh. Kemudian tanggal 11 Oktober 2024 adanya peristiwa tentang review doktif yang tentang soal produk facial wash ya. Ini mohon maaf saya nggak paham nih skincare. Kemudian mengajak masyarakat agar tidak menggunakan paket anti aging Glavitsia. Ini kan satu pengajakan yang mengarah kepada yang bersifat merugikan klien kami. Sejak doktif mereview jelek Glavitsia, Nikita Mirzani melakukan live setiap harinya dengan terus menjelek-jelekkan produk Glavitsia dengan menyatakan flexing, overclaim, muka abu-abu, dan mengajak para penonton live agar tidak membeli produk Glavitsia ya. Ini mengajak ya. Terdakwa Nikita Mirzani mengajak penonton live-nya agar tidak membeli produk klien kami ya melalui live-nya. Kemudian adanya seluruh pernyataan ya Nikita dalam live TikTok-nya adalah berdasar referensi dari live-nya atau kontennya atau review dari doktif ya. Jadi pernyataan dari terdakwa Nikita itu adalah referensinya berdasarkan kontennya doktif. Yang memang pada saat doktif cek yang memang busuk gitu loh. Busuk, dan dokter bilangnya overclaim dan overprice atau bahasa kasarnya ya busuk aja lah. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Apa karena Mengenai yang berkembang itu kita akan tindak lanjuti. Apa laporan yang kita dapatkan, kita akan tindak Di sisi lain, Nikita Mirzani juga menyayangkan statusnya kini yang sebagai terdakwa di persidangan dengan dugaan pemerasan dan TPPU. Dari pandangannya, Nikita justru menilai dirinya sudah menyelamatkan wajah banyak orang dari produk-produk kecantikan yang menggunakan bahan berbahaya. Namun, tak didalami serius oleh aparat penegak hukum yang hanya berfokus pada titik dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap Reza Gladys. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overclaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih.